Oke, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Di sini saya ingin mensosialisasikan program Sadari, yaitu Sadar Budaya Risiko untuk program ACMS Februari 2026. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu risiko anomali iklim terhadap keberlangsungan bisnis budaya perkebunan. Di sini Pak, saya jelaskan bahwa anomali iklim dan produktivitas itu adalah hal yang berhubungan, yang mana lingkungan tanah dan atmosfer itu bisa jadi sebagai faktor pembatas. Kebutuhan lingkungan sistem produksi yang mendukung produksi adalah mutlak. Apa itu lingkungan sistem produksi yang mendukung produksi? Yaitu sarana sistem produksi tanaman yang digunakan untuk memfasilitasi tanaman supaya terhindar dari faktor-faktor yang mengganggu sistem produksi dan untuk mengkondisikan lebih optimalnya beberapa variabel lingkungan sistem produksi sehingga nyaman sesuai dengan prasyarat yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan hasil maksimal. Kita ingin hasil maksimal Pak, ingin produksi yang tinggi. Kemudian kenyataan tentang kondisi lingkungan yang real. Tren temperatur rata-rata di beberapa stasiun pemantauan cuaca dalam 3 bulan terakhir itu cuacanya tidak stabil Pak, tidak stabil. Kadang di hari itu panas hujan gitu kan. Awal musim kemarau itu maju 0,3 sampai 2 bulan bergeser Pak. Awal musimnya juga mundur. Jadi terjadilah penurunan curah hujan dan peningkatan penyinaran matahari. Kemudian Pak, untuk itu apa yang terjadi jika lingkungan terus-menerus berubah siklusnya? Itu bisa menjadi penurunan kesehatan tanah. Kesehatan tanah ini dampaknya banyak Pak. Pertama, kontraksi, pemadatan. Tanah itu semakin padat. Apa jadi kok tanah semakin padat? Jadinya akar itu susah untuk menembus lapisan tanah. Jadi berkuranglah yang namanya pori-pori di tanah, kemampuan tanah mengikat air, segala macam. Kemudian dampak dari iklim ini yang tadi terjadi penurunan kesehatan tanah, yaitu yang kedua, retensi tanah terhadap air dan nutrisi rendah. Jadi semakin berkuranglah nutrisi yang ada di tanah, serta kemampuan dia mengikat air itu berkurang Pak, berkurang. Makanya kalau kena air hujan sedikit saja sudah menggenang, karena udah kurang daya serap dan daya jerap air tersebut. Kemudian yang ketiga, tingkat erosi tinggi karena kehilangan topsoil. Akibat tadi tanah tidak bisa memegang air lagi, jadi terjadi genangan walaupun hanya kena hujan sedikit. Terjadi genangan sehingga genangan itu menyapu topsoil. Topsoil itu tanah tingkat paling atas tuh Pak, yang berisi bahan-bahan organik dan humus. Itu hilang, tersapu. Baru kemudian dampak yang keempat adalah rentan kekeringan. Dan yang kelima adalah pencucian nutrisi tinggi. Karena tadi nggak bisa terserap, jadi nutrisi yang kita kasih pun tercuci seiring dengan adanya air yang run off namanya, air yang menyapu permukaan. Dampaknya pun real terhadap tanaman itu gangguan dalam proses respirasi dan fotosintesis. Jadi menurut penelitian yang ada Pak, kesenjangan hasil yang lebar antara potensi dan aktual terjadi gara-gara iklim. Yang pertama, contohnya Pak, di beberapa komunitas sawit aktualnya itu ada di angka 3,5 ton CPO per hektar per tahun. Ini menurut penelitian ya Pak. Terhadap potensi yang 10 ton per hektar Pak. 10 ke 3,5 itu jauh gapnya, sekitar 6,5. Itu tadi bisa terjadi karena dampak iklim tadi Pak. Karena iklim itu lebar gara-gara iklim tadi, tanah padat, tanah tidak bisa memegang air, nutrisi tercuci, kekeringan. Kemudian kakao yang aktualnya 0,4 ton per hektar, sementara potensinya itu 4 ton per hektar per tahun. Kemudian untuk kopi, aktualnya pun di 0,4 ton per hektar per tahun, sementara potensinya itu 3 ton per hektar. Jadi semua jauh di bawah nih Pak. Kemudian karet, aktualnya 1 ton lateks per hektar per tahun, sementara potensinya 12 ton per hektar per tahun. Jauh, gapnya jauh. Terjadi di semua komoditas.
Kemudian tipologi anomali iklim. Ini kita sebut anomali, seperti yang saya sampaikan di awal, pergeseran musim kemarau dan pergeseran musim hujan. Musim kemarau makin maju, musim hujan makin mundur. Apa itu anomali iklim? Kejadian pergeseran atau penyimpangan kondisi iklim dari rata-rata normal yang bisa dihitung berdasarkan data 30 tahun terlebih. Anomali melibatkan perubahan tidak teratur pada suhu, curah hujan, tekanan atmosfer, dan arah angin. Anomali skala global dan regional. El Nino, fenomena pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik, dan La Nina, kebalikan dari El Nino. Inilah yang penyebab anomali ini, Pak. Anomali berdasarkan analisis iklim. Anomali suhu udara yang jauh lebih panas atau lebih dingin daripada rata-rata historinya, yang biasanya mungkin di angka 30-32. Karena sekarang udah anomali, bisa jadi tiba-tiba di 35, Pak, 36, atau tiba-tiba turun jadi 28, 27. Itulah namanya anomali, Pak. Inilah yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Kemudian anomali curah hujan. Tingkat curah hujan yang jauh di atas atau jauh di bawah rata-rata, yang biasanya Januari misalnya cuma 200, selama 30 tahun terakhir 300 mm. Misalnya jadi Januari, ini bisa di 300, 400, atau bahkan 100. Itu namanya anomali, Pak. Kemudian ada namanya anomali lagi cuaca ekstrim, yang mana kondisi ada namanya sekarang kekeringan ekstrim. Kondisi curah hujan dalam jangka waktu yang sangat panjang itu kurang, tidak ada gitu. Atau ada di satu kondisi lagi yang biasanya tidak tinggi curah hujannya, ini malah tinggi, menyebabkan banjir. Curah hujan terlalu tinggi. Dan satu lagi karena ada siklon tropis. Mungkin beberapa waktu lalu kita mengalaminya yang namanya siklon tropis yang menyebabkan banjir. Penyebabnya apa? Apa sih penyebab anomali iklim sekarang ini? Yang pertama itu pemanasan global, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Yang kedua, variabilitas alami seperti siklus El Nino, La Nina, dan terjadinya siklon tadi. Kemudian ada namanya aktivasi vulkanik, letusan gunung berapi yang mungkin memang jarang tempat kita. Kemudian saya ingin membahas tingkat kerentanan komunitas perkebunan. Tingkat kerentanan komunitas perkebunan terhadap anomali iklim di Indonesia tinggi, terutama menghadapi fenomena El Nino dan La Nina. Dampak utamanya meliputi penurunan produktivitas, penurunan kualitas hasil panen, gangguan fase tumbuh tanaman, serta peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman. Itu berpengaruh. Ketidakteraturan siklus hujan dan panas itu bisa menyebabkan ledakan hama, baik itu hama ulat api, ulat kantong, atau hama kumbang. Kemudian saya lanjut, interaksi dengan anomali iklim. El Nino, ini kekeringan, lahan topografi tinggi, lereng curam, tanah berpasir memiliki rentan terhadap tingginya karena air sudah dipertahankan. Seperti saya bilang tadi, tanah sudah bidang air, Pak. Baru ada namanya kondisi La Nina. La Nina ini yang biasanya kita tidak terlalu banyak curah hujan, tiba-tiba di saat itu malah kelebihan curah hujan menyebabkan banjir. Ini bisa di lahan rendah, daerah cekungan, yang tanahnya liat, berdrainase buruk, memiliki kerentanan paling tinggi terhadap risiko busuk akar dan rendam air. Faktor penentu kerentanan, pertama paparan, exposure, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di lokasi tersebut, itu bisa menyebabkan itu, Pak. Kemudian sensitivitas, tingkat kerusakan tanaman akibat anomali iklim. Kemudian kemampuan adaptasi, kemampuan pekebun kita untuk merespon, seperti penggunaan varietas yang tahan kekeringan atau tahan banjir, atau diversifikasi tanaman. Dan juga bisa dari perbaikan irigasi, seperti kita lah. Paling yang bisa kita lakukan adalah perbaikan irigasi, yaitu pembuatan paret, todetan, dan sebagainya. Kemudian kita bisa memanajemen ini, Pak, namanya manajemen risiko anomali iklim dan perkebunan, yang mana melibatkan kombinasi teknologi, adaptasi praktik budidaya, dan perencanaan strategis untuk mengatasi kekeringan atau curah hujan ekstrim. Pendekatan utama meliputi penggunaan bibit yang tahan stres, efisiensi air, diversifikasi, pemantauan iklim berbasis data, dan mitigasi berkelanjutan.
Adapun adaptasi teknik budidaya yaitu bisa jadi dari pengelolaan air, seperti tadi Pak, drainase, membuat embung, rora, dan menerapkan sistem irigasi hemat air misalnya. Dan bisa jadi dari pemilihan varietas yang tahan kekeringan atau tahan genangan. Manajemen tanah, penerapan musa misalnya kan, penanaman tanaman penutup tanah, cover crop, pengolahan tanah, dan pembenahan tanah. Mitigasi dan pengendalian risikonya Pak, sistem peringatan dini menggunakan data BMKG dan alat-alat IoT, Internet of Things, untuk memantau curah hujan dan kelembapan, memprediksi potensi serangan hama yang meningkat saat anomali iklim. Kemudian dari pengendalian hama terpadu, pemantauan rutin dan penggunaan agen hayati untuk pengendalian OPT. Ini dilakukan oleh Menteri Hama, yaitu dengan EWS. Lalu pencegahannya kita membuat musuh alami, penanaman turnera, tanaman-tanaman kukulapan, air mata pengantin, itu bisa jadi pencegahan ya Pak. Itu namanya mitigasi, berhubungan dengan mitigasi lingkungan tadi, karena lingkungan kan cuaca ini bisa mempengaruhi ledakan hama. Kemudian ada penggunaan pembersihan lahan tanpa bakar, itu juga mempengaruhi Pak. Mungkin dari saya Pak untuk materi manajemen risiko terhadap iklim ini saja. Sekian dari saya. Kalau ada yang tanya silakan Pak. Ada yang bertanya? Cukup. Kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.